Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Siviananta dari 10TAB2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja turbocharger dan termostat. Simak videonya hingga selesai. Kita mulai dengan cara kerja turbocharger. Turbocharger atau turbo adalah alat yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja mesin pembakaran dalam. Alat ini menggunakan turbin untuk menggerakkan kompresor yang memberikan aliran tambahan ke saluran masuk, yang pada akhirnya mendapatkan efisiensi dalam pembakaran. Turbo memanfaatkan sisa panas dan tekanan pada aliran gas buang yang dialirkan ke casing turbo untuk menggerakkan turbin. Turbin ini terhubung dengan kompresor melalui sebuah poros atau as. Kompresor bekerja untuk menghisap udara dari luar dan menekan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Poros pada turbo menggunakan bantalan yang dilumasi oleh oli mesin. Aliran paksa atau force induction akan memperbanyak jumlah udara yang masuk ke ruang bakar dan memperpadat tekanan di ruang bakar. Tekanan hasil pembakaran pun menjadi lebih tinggi. Dengan udara yang masuk lebih banyak, maka di dalam ruang bakar dapat juga dialirkan tambahan bahan bakar, sehingga mesin dengan turbo dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Sifat udara yang dipadatkan atau dikompres akan mengalami peningkatan temperatur dan volume. Jika volume udara membesar, maka jumlah aliran udara ke ruang bakar yang kapasitasnya terbatas akan berkurang. Maka setelah mengalami pemadatan pada kompresor, udara perlu didinginkan menggunakan intercooler yang akan membuang panas hasil kompresi ke udara bebas. Udara yang masuk ke ruang bakar akan memiliki kepadatan atau massa jenis yang tinggi, sehingga jumlah udara dan bahan bakar yang mampu diproses di ruang bakar menjadi lebih banyak. Pada putaran tinggi, turbo berpotensi memberikan tekanan yang besar yang dapat membahayakan mesin, sehingga perlu dibatasi perputarannya untuk melindungi mesin dan turbo itu sendiri, yaitu dengan adanya wastegate. Saluran buang atau wastegate menggunakan spring yang akan membuka katup ketika tekanan di saluran buang melewati batas tertentu. Sebagian dari gas buang akan mengalir langsung ke exhaust tanpa melewati turbin. Berkurangnya aliran menuju turbin akan mengurangi juga laju putaran poros yang menggerakkan kompresor. Selain wastegate, ada juga yang namanya blow off valve yang membuang udara pada saluran masuk ke atmosfer. Turbo memiliki beberapa ukuran yang dapat disesuaikan dengan kapasitas mesin, dan dengan segala konsekuensinya, turbo dapat memberikan daya 30 hingga 80%. Semakin besar peningkatan dayanya, semakin besar pula terjadinya kegagalan pada mesin dan turbo itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu cara kerja termostat. Termostat adalah katup yang akan membuka dan menutup saluran sistem pendingin dari water jacket ke saluran radiator secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Fungsi termostat yaitu yang pertama, menutup saluran air pendingin dari mesin ke radiator saat suhu air pendingin masih rendah. Yang kedua, membuka saluran air pendingin dari mesin ke radiator saat suhu air pendingin sudah mulai tinggi. Yang ketiga, menjaga sirkulasi air pendingin agar tidak bersirkulasi keluar ketika suhu
mesin masih di bawah suhu kerja, yaitu 80-90 derajat Celcius. Dalam satu unit termostat ada beberapa komponen, antara lain 1. Wax sealer. Wax ini mengatur pembuka pegas termostat. Fungsinya untuk mengembalikan posisi katup kembali tertutup. Yang kedua yaitu thermostat valve, merupakan bagian seperti plat yang berfungsi sebagai pintu air pada termostat. Yang ketiga yaitu control hole. Beberapa termostat memiliki lubang kecil yang berfungsi untuk menghindari terjadinya kekurangan air di dalam water jacket. Jadi, cara kerja termostat yaitu saat mesin hidup pada kondisi dingin, maka akan terjadi sirkulasi tertutup. Sirkulasi tertutup ini terjadi di dalam mesin. Artinya, air pendingin di dalam water jacket akan dipompa oleh water pump untuk bergerak ke seluruh bagian water jacket. Sirkulasi ini akan meratakan panas mesin karena panas yang terserap air akan dialirkan ke seluruh sisi water jacket. Panas mesin akan meningkat, dan ketika suhu air pendingin telah mencapai angka sekitar 70 derajat Celcius, katup termostat akan membuka secara otomatis. Mengapa? Karena wax sealer yang berada pada termostat akan bereaksi berdasarkan suhu. Semakin tinggi suhu air pendingin, maka wax sealer ini akan semakin mengembang. Gerakan ini akan mendorong katup termostat sehingga akan membuka, dan pembukaan katup ini akan menyebabkan sirkulasi air pendingin menuju radiator untuk didinginkan. Termostat jika sudah terbuka umumnya tidak akan menutup karena tugasnya menjaga suhu mesin sudah diemban oleh cooling fan, sehingga suhu air pendingin akan terjaga pada suhu 80-90 derajat Celcius. Tetapi jika mesin dimatikan, maka penurunan suhu air pendingin perlahan-lahan juga akan membuat termostat tertutup. Pembahasan dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.